Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Kıpırdamasın. Karşındasın. Dokunma. Unutma. İsmi Suna. Verecek mi? Ferit Esen. Bibi Hatice mengabarkan kepada keluarganya bahwa Suna dan bayinya baik-baik saja, akan tetapi bayi Esme meninggal dikarenakan kecemasan yang berlebihan terhadap putrinya. Abidin juga mendapatkan kabar dari perawat yang ia suap bahwa istrinya dan bayinya selamat. Di sisi lain, Ferit sangat kesal, kecewa terhadap kakeknya yang dianggap tidak berbuat apapun melepaskan mansion demi si nyonya besar, dan kakeknya menjawab bahwa kenyamanan dan kedamaian keluarganya adalah prioritas. Qasim dan Gulgun memberikan dukungan kepada Esme agar ia bisa melupakan musibah ini. Sairan diam-diam mendengarkan percakapan dari balik pintu yang menyebutkan bahwa semua ini kesalahan Abidin. Sontak Sairan terpancing hingga kemudian ia bertemu dengan Abidin di parkiran. Seluruh emosi ia luapkan menganggap Abidin sebagai pembunuh saudaranya. Beruntung Gulgun segera datang untuk menenangkan Sairan. Meskipun begitu, dendam ini tidak akan pernah padam sebelum ia bisa membalasnya. Halisbe memerintahkan Orhan untuk mengontrol kondisi di rumah sakit. Ferit yang dihubungi menerima kabar dari Ifakat mengenai kondisi Sairan. Abidin kembali ke rumah meminta pertanggungjawaban ibu dan saudaranya mengenai kematian bayi Esme. Hanya saja mereka enggan mengakui dan justru mengajak Abidin untuk merayakan keberhasilan mereka merebut mansion. Ifakat diperintahkan Ferit untuk menenangkan Sairan. Akan tetapi itu tidaklah efektif. Sairan masih tidak terima. Mansion diberikan orang lain, di mana Suna masih terbaring di rumah sakit. Ifakat menekankan bahwa ini perintah Ferit. Sairan harus diajak ke rumah sewa yang baru. Saat ini, Cicek dan Karam benar-benar menikmati mansion. Hanya saja, begitu mereka pergi ke dapur, Bibi Sevika dan yang lainnya mencoba pergi dari rumah itu. Alasannya dari awal mereka dipekerjakan oleh keluarga Korhan. Ifakat melapor kepada Ferit bahwa Sairan menolak untuk diajak pulang karena dia masih kecewa dengan keputusan Halisbe tanpa melibatkan Suna sebagai pemilik sah mansion. Dan ketika Suna sudah sadar, Sairan memberitahu jika baru saja bertemu dengan Abidin. Semua menjadi rumit ketika ia tidak ingin bayinya memiliki ayah seperti dia. Esme datang, kemudian mengelus perut Suna, seolah memberikan isyarat agar dia menjaga baik-baik kandungannya. Di sisi lain, Halisbe memanggil Cengiz untuk memberikan tugas khusus. Menurutnya untuk saat ini, mereka akan memasang mode kalem. Ifakat dan Ferit bertengkar karena Sairan baru saja bertemu dengan Abidin. Namun bukannya dibiarkan membalas dendam, justru Sairan dicegah oleh Ifakat. Belakangan diketahui ini merupakan perintah Halisbe sendiri. Tentunya Ferit lagi-lagi kecewa. Kakeknya memiliki kekuatan namun tidak digunakan. Cengiz menasehati bahwa mereka butuh sabar. Suna sengaja belum diberitahu mengenai mansion. Tentu itu hanya sementara sampai kondisi memungkinkan. Sairan berpura-pura mengikuti kemauan Ifakat untuk tujuan balas dendam. Sementara itu, Cicek bersama dua putranya menyembelih sebuah kurban untuk perayaan mansion. Tapi tiba-tiba yang tersembelih justru kedua putranya. Belakangan diketahui Cicek ternyata hanya bermimpi. Ferit menghubungi Abidin meminta waktu selama 2 jam untuk kembali ke mansion mengambil barang-barang yang tertinggal. Abidin setuju asalkan dengan satu syarat, ia bisa bertemu dengan Suna. Setelah melalui negosiasi yang alot, Suna akhirnya bisa mengerti. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Korhan makan bersama namun di meja yang berbeda. Halisbe berharap kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Suna mengutarakan permintaan Abidin untuk bertemu dengannya. Namun meskipun begitu, Suna tidak ingin bayinya memiliki ayah seperti Abidin. Gulgun mulai curiga dan melakukan interogasi siapa ayah biologis dari bayi yang dikandung Suna. Hanya saja masalahnya Suna memilih bungkam. Gulgun semakin penasaran namun ia tidak bisa menyimpulkan. Di waktu yang sama, Ferit memberi jawaban kepada Abidin bahwa mereka akan datang dan Suna bisa ia temui.
Aisen menolak ajakan ibunya kembali ke Antep. Ia justru kembali ke mansion dan menemui Cicek. Dia meminta dipekerjakan, namun bukan sebagai pembantu lagi, melainkan mata-mata. Abidin pun merasa heran dan tentunya merasa terganggu dengan kehadiran Aisen. Akan tetapi semua keputusan berada di tangan Cicek, dan Aisen pandai bersandiwara. Cengiz diperintahkan Ferit mendampingi Suna untuk menemui Abidin. Dan singkat cerita, Ferit bersama rombongan tiba di mansion dan memasuki kamar masing-masing. Tentunya kenangan dibangkitkan dan tidak mudah dilupakan. Beralih ke Abidin, ia mengucapkan bela sungkawa kepada Suna atas kematian calon saudaranya. Di situ, sama seperti Seiran, Suna menganggap Abidin sebagai pembunuh. Maka dari itu, pembahasan tidak jauh-jauh dari perceraian. Suna tidak ingin bayinya nanti lahir dan mengenal ayahnya seperti itu. Sebaliknya, Abidin enggan berpisah. Ia tidak bisa hidup tanpa dirinya dan bayi itu. Seperti biasa, keputusan ini belum pasti. Keduanya saling ngotot. Sementara itu di mansion, meja makan menjadi saksi kebersamaan keluarga Korhan dan keluarga Sanli. Ketika akan kembali, Seiran meminta duluan namun tidak masuk ke dalam mobil, melainkan kamar pembantu. Abidin tengah dilema karena Suna ingin memisahkan dirinya dengan bayi itu. Dia pun mendesak ibu dan saudaranya agar semua ini tidak terjadi. Hanya saja masalahnya Karam tidak sepakat. Ferit kembali ke rumah dan menanyakan kepada seluruh keluarga keberadaan Seiran, namun tidak ada satupun yang tahu. Dan dari situlah timbul kecurigaan bahwa Seiran masih tertinggal di mansion. Ferit mulai cemas dan kemudian memanggil Cengiz untuk membantunya. Interogasi mendadak dilakukan dan ternyata memang Ifakat tidak bersama Seiran waktu kembali. Timbullah pertengkaran karena Ifakat sama sekali tidak menyadari bahwa ia harus bersama Seiran dalam satu mobil. Di tengah kecemasan, Ferit membuat keputusan mengajak Qasim untuk ke mansion. Awalnya dia menolak karena istri dan putrinya baru pulang dari rumah sakit. Tapi seperti yang sudah diprediksikan, Seiran ingin membalas dendam kepada Cicek. Dia mengancam wanita itu dengan menggunakan pistol. Saat itulah Cicek teringat akan mimpinya, kedua putranya menjadi korban. Sementara itu Ferit dan yang lainnya datang tepat waktu untuk menghentikan aksi Seiran ini. Namun Cicek sempat terkena efek kejut, tembakan itu mengenai jarinya. Karam merasa tidak terima dan ingin memperpanjang urusan, hanya saja sang ibu melarang. Di perjalanan, Seiran dimaki-maki, aksinya itu dianggap membahayakan, namun dia tidak peduli. Ferit hampir dibuat gila, dan ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada keluarga. Setelah tahu, Esme kemudian mencaci maki keluarga Abidin. Ferit lantas bertanya kepada Cengiz, kenapa kakeknya tidak berbuat apapun. Tentunya Cengiz berbohong bahwa ia mengaku tidak tahu. Padahal sebenarnya Halisbe hanya ingin menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Ia sebenarnya juga tidak rela mansion dikuasai oleh Cicek yang notabene adalah musuh bebuyutannya. Masalahnya Halisbe menyadari bahwa musuhnya kali ini bukanlah musuh yang mudah. Saat ini Ferit selalu terganggu dengan kehamilan Suna. Maka dari itu ia menghubungi ibunya ingin bertukar pikiran. Hanya saja di tengah pembicaraan di telepon, Ferit mengurungkan niatnya itu. Suna memberitahu Seiran bahwa ia berniat bercerai dari Abidin. Di waktu yang sama, Gulgun menghubungi Esme, mengajaknya membuka restoran kembali, namun hanya tertutup bagi keluarga. Seiran yang belum bisa melupakan semuanya didekati sang ibu, bahwa mereka harus percaya takdir meskipun itu menyakitkan. Dan yang terpenting sekarang, keluarga mereka harus melanjutkan hidup dan harus lebih bahagia dari sebelumnya. Keesokan harinya, semua beraktivitas seperti biasa. Ferit menemui Tuan Ugur untuk menanyakan seluk-beluk seluruh kekayaan keluarganya. Namun tentunya dia hanya akan bicara jika telah mendapatkan izin dari Halisbe. Seiran bertanya kepada Suna apa yang akan ia lakukan mengenai masa depan bayinya. Gulgun yang penasaran ikut menguping, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebab Suna hanya tidak ingin Abidin menjadi ayah bayi yang ia kandung. Di sisi lain, Abidin mendesak ibunya untuk memastikan Suna dan bayinya berada di sampingnya. Gulgun berharap Esme bisa melupakan kesedihan setelah mengajak seluruh keluarga ke restoran. Namun dalam satu kesempatan,
Gulgun justru memberitahu Ifakat bahwa selama tidak sadarkan diri, Suna terus menyebut nama Ferit. Sementara itu, Ferit sudah merasa curiga bahwa Cengiz-Bey merahasiakan sesuatu darinya. Bibi Sevika ternyata ditarik keluarga Korhan dan kini membantu restoran. Itu artinya ia akan berseberangan kembali dengan putrinya. Gulgun terus mendekati Suna untuk mendapatkan informasi yang selama ini membuatnya penasaran, sekaligus menekankan agar dia menjauhi Ferit. Suna keluar rumah, namun langkahnya terhenti untuk mendengarkan percakapan antara Ferit dan Cengiz. Di situ Ferit mengakui jika konflik di keluarganya dia yang memulai. Saat itu ia masih muda dijodohkan dengan Suna, namun ia justru mencintai Seiran. Dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Dalam keadaan mabuk, ia tidak sengaja mencium Suna, bahkan melakukan sesuatu dengannya. Dari awal ia terkesan main-main dengan pernikahan. Akan tetapi itu justru menimbulkan masalah baru dan musuh-musuh baru juga. Jujur ia akui bahwa tujuannya adalah Seiran. Ia sangat mencintainya dan bukanlah Suna. Akan tetapi jika nanti ada sandungan masalah lagi, ia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Suna menangis mendengar pengakuan ini. Ia menganggap ini kebodohan karena dari awal Ferit hanya menginginkan Seiran. Dan jika terjadi sesuatu antara dirinya dengan Ferit, itu juga merupakan kesalahannya. Ferit pun menganggap kejadian malam itu sebuah kekhilafan. Dan dari situ, Suna pun akhirnya sadar bahwa sumber kesalahan adalah dirinya. Jadi sudah seharusnya ia sendiri yang menyelesaikan. Cengiz-Bey menasihati Ferit bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan, namun harus memperbaikinya. Tak kunjung kembali, Seiran menghubungi Suna namun tidak mendapatkan jawaban. Hingga kemudian Suna yang menghubungi menyatakan bahwa dirinya tidak punya tempat di keluarga Korhan. Jadi saat ini ia akan kembali kepada Abidin di mansion. Ferit mempertanyakan kepada sang kakek sebenarnya apa yang dilakukannya di belakang. Karena tidak biasanya, ia hanya diam saja menyaksikan keluarganya dizolimi orang lain. Dengan santai, Halis-Bey menjelaskan bahwa ia tengah mempersiapkan dirinya untuk nanti bisa menjalankan perusahaan. Jika itu berhasil, Cicek dan mansion adalah masalah kecil. Sementara itu, baru saja menikmati mansion, Aizen sudah dikejutkan dengan kedatangan Suna yang ingin balikan dengan Abidin. Dia pun terus menghalangi, bahkan harus mengungkapkan rahasia bahwa mengetahui mengenai peristiwa malam itu dengan Ferit. Suna naik pitam, jika Abidin tahu, maka masalah akan menjadi runyam. Hingga terjadilah pertengkaran yang tanpa sadar Suna mendorong Aizen hingga terjatuh dari tangga. Sesaat setelah itu, Seiran, Cicek, dan Karam datang dan mereka kaget.